Saya percaya semua sudah diberkati melalui pujian penyembahan. Baiklah kita beri tepuk tangan saudara untuk pelayan praise and worship, karena ya kita sudah sangat diberkati saudara. Ya saudara, saya bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya kemarin 1-2 hari saudara ada pengumuman ya dari negara kita bahwa ya mulai tanggal 3 sampai 20 harus saudara ibadahnya online. Jadi tidak ada ibadah onsite dulu, ibadahnya online. Nah ini Bapak Presiden kita juga sudah menetapkan ya PPKM darurat saudara, Jawa, Bali dan seterusnya. Jadi maka hari ini saudara ibadah kita adalah online. Berita dari pemerintah kita ya ada PPKM seperti ini. Saya percaya pemerintah kita sudah ambil keputusan yang paling tepat. Saya semua dukung apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah kita, karena itu untuk kebaikan kita semua, sehingga COVID bisa diatasi, sehingga semua bisa lebih ya diberkati, bangkit lagi. Ya, lalu yang kedua, saudara dengarkan sungguh-sungguh, ada hari ini berita dari surga, ada hari ini pengumuman dari surga. Kalau tadi pengumuman dari pemerintah, bagus sekali kita dukung. Hari ini saudara ada pengumuman dari surga, yaitu apa saudara, dikatakan saudara, ya Tuhan mau kita lebih kuat dari sebelumnya saudara. Saya percaya di luar biasa, tepuk tangannya yang sangat meriah. Ini adalah tema bulan ini saudara, lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini Tuhan beri pengumuman, hari ini Tuhan sedang berkata, hari ini sedang berkata pada saudara dan saya, lebih kuat ya dari sebelumnya. Jadi saudara tangkap, ada pengumuman dari surga, lebih kuat dari sebelumnya. Ucapan saudara 1, 2, 3, lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang pegang dada, saya akan lebih kuat dari sebelumnya. Artinya apa saudara? Sekalipun saat ini saudara semua harus online, ada ya apa PPKM, saya akan justru menjadi lebih kuat dari sebelumnya, lebih maju dari sebelumnya. Beri tepuk tangan yang lebih meriah saudara. Bahkan khusus tema hari ini juga pengumuman yang langsung saudara, ya makin lama makin kuat, bukan menjadi lebih kuat, terus makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Beri tepuk tangan yang meriah. Katakan lagi saudara, saya bahkan makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Sekali lagi, makin lama makin kuat. Artinya sekali lagi, sekalipun ada COVID-nya sedang naik banyak, saudara, ibadah harus online. Dengar, saudara, ya makin lama, ya lebih kuat dari sebelumnya, bahkan makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Amin, amin. Imani, setiap saudara apa? Imani. Katakan, saya percaya. 1, 2, 3, saya percaya, saya imani. Ya saudara, karena saya perhatikan sekali lagi, itulah DNA kita. DNA anak-anak Tuhan itu seperti itu. Tadi Mbak Esther mimpin pujian juga sempat berkata, DNA anak-anak Tuhan, DNA gereja Tuhan, waktu diambat malah merambat saudara. Bukan diambat lalu macet, bukan diambat justru makin merambat saudara. Kita bisa pelajari sejarah gereja ya sampai sekarang, terus makin diambat, makin merambat saudara. Itu luar biasa sekali. Makin ditindas, makin apa saudara? Maju saudara. Iya, makin ditekan, makin apa? Berminyak. Saya sempat ngajari tentang minyak zaitun. Ditekan, justru keluar minyaknya. Ada pengurapan, ada kuasa Tuhan, ada karya Roh Kudus yang luar biasa. Makin dibanting seperti bola karet, makin dibanting, makin apa saudara, melambung. Dibantingnya makin keras, makin melambung. Itulah DNA anak-anak Tuhan. Itulah DNA saya dan saya. Itulah DNA kita semua. Tepuk tangan yang sangat meriah saudara. Jangan tanggung-tanggung. Amin. Saya ajak pesan pertama saudara tangkap dulu. Nanti saudara akan dapatkan dari firman Tuhan yang menguatkan. Dan sungguh-sungguh itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya berita dari pemerintah kita ikuti, bagus, bijaksana. Dan itu akan membuat kita lebih daripada sebelumnya. Saudara, sebelum ya
harus online, itu akan makin lama, makin maju, makin lama, makin maju. Tepuk tangan sekali lagi saudara. Ya sekarang kita belajar yang pertama, kita harus tahu Tuhan mau kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kita sudah baca tadi, Yoel 3 ayat 10b dikatakan, ya, Yoel 3 10b dikatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saya ulangi sekali lagi, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kalau saudara mengalami sesuatu, sampai saudara tidak berdaya, sampai saudara tidak bisa berbuat apa-apa, jangan berkata, aku mati. Jangan berkata, aku habis. Jangan berkata, aku ini sudah tidak bisa apa-apa. Saudara, kalau saudara mengalami seperti ini, saudara dalam keadaan posisi tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, saudara tidak bisa melangkah lagi, saudara nggak tahu bagaimana, saudara katakan, aku ini pahlawan, 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 aku ini pahlawan. Sekali lagi, aku ini pahlawan. Tepuk tangannya yang meriah, yang semangat saudara ya. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Apa artinya pahlawan? Pahlawan itu muncul saat ada tantangan. Pahlawan itu muncul saat ada pergumulan-pergumulan. Baru akan muncullah pahlawan yang bangkit, yang maju, yang dipakai, bawa terobosan besar, sehingga sungguh-sungguh mengalami kemuliaan. Jadi saja saudara tangkap, saudara, Tuhan ingin kita lebih lagi saudara, kuat, lebih maju daripada sebelumnya saudara. Nah dalam hal apa saja? Saya percaya banyak. Pertama dalam rohani dan pelayanan. Waktu online sudah dengar, justru akan membuat rohani kita bisa lebih maju. Justru akan membuat pelayanan kita lebih maju lagi saudara. Jadi saja pakailah kesempatan saat ini saudara, lebih mendekat pada Tuhan. Lebih lagi saudara, bergumul pada Tuhan. Lebih lagi ya bekerja bersama Tuhan. Saudara akan lihat tiba-tiba sesuatu yang tidak ya pernah kita pikirkan terjadi. Ternyata karena ada di rumah, ada waktu saya lebih dekat dengan Tuhan, roh saya lebih bangkit lagi, iman saya lebih lagi, hikmat Tuhan berikan lagi. Oh Tuhan mulai pakai lebih lagi, kuasa mujizat lebih lagi. Imani bahwa rohani dan pelayanan kita akan lebih lagi ya. Tepuk tangannya yang luar biasa. Lalu apalagi saudara? Pernikahan dan keluarga. Imani juga saudara, pernikahan, keluarga lebih ya rukun, lebih bahagia lagi. Kalau dunia tidak saudara, tapi anak-anak Tuhan imani ada rencana dari Tuhan, ada pengumuman dari surga, ada perkataan dari Tuhan supaya rumah tangga kita justru lebih ya bahagia, lebih rukun lagi, lebih maju lagi saudara. Jangan seperti dunia ya apa? Bersatu padu lah, jangan gitu saudara ya, bersatunya yang rukun saudara. Itu peribahasanya ngomong gitu saudara. Jadi pakai kesempatan lebih memperhatikan keluarga, pakai kesempatan saudara, lebih lagi mengasihi keluarga, pakai kesempatan saudara. Kalau sama-sama di rumah dan saudara lihat kasih Tuhan mengalir dalam keluarga, anugerah Tuhan dicurahkan. Tepuk tangan yang meriah saudara. Lalu apalagi saudara juga sama, pekerjaan, keuangan sama saudara. Di rumah saudara mulai, kalau bagi saya waktu di rumah ada waktu yang lebih banyak saudara untuk berdoa, ada waktu yang lebih banyak tadi untuk keluarga, juga ada waktu yang lebih banyak saudara untuk menata semuanya. Bagi saya waktu yang lebih banyak untuk belajar, untuk memikirkan apa yang harus dilakukan, yang selama ini ya belum bisa ditata dengan baik, sehingga akhirnya ya pekerjaan justru lebih bagus, lebih maju lagi, keuangan lebih teratur, lebih maju lagi. Dan satu lagi, lebih kuat dalam sukacita dan kebahagiaan. Lebih sukacita, lebih sukacita, lebih sukacita. Saat Paulus ada di penjara, Paulus menulis surat kepada Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini Paulus di penjara loh, kirim surat kepada orang-orang di luar, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kalau saudara yang harus ya WFH, kerja di rumah, hanya di rumah, di penjara, maka bersukacita senantiasa dalam Tuhan, dalam segala hal.
Bahkan firman Tuhan, Mazmur berkata, bergembira pada Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang kau inginkan. Saudara, itu luar biasa. Pakai kesempatan juga bergembira, bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tepuk tangannya lebih meriah. Bahkan yang sedang ya dibayang-bayangi COVID, yang sudah positif COVID, bergembiralah karena Tuhan mendengar doamu, Tuhan jawab doamu. Tepuk tangan yang meriah, hatimu bergembira, maka itu menjadi obat yang manjur, saudara. Ya, saya percaya itu luar biasa. Ya, lebih daripada yang lalu, bahkan makin lama, sungguh-sungguh makin kuat, makin lama makin maju. Yang sudah sehat lebih sehat, saudara. Yang sudah rukun lebih lagi rukunnya, saudara. Yang sudah sukacita lebih sukacita. Yang sudah diberkati lebih diberkati lagi, saudara. Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya, mereka berjalan makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Tepuk tangannya jangan segan-segan, saudara. Tidak menghadap ya Allah di Sion, imani. Sekali lagi, yang belum sudah akan mengalami kemenangan. Yang sudah akan mengalami kemenangan yang lebih lagi. Ini kehendak Tuhan, ini janji Tuhan, ini pengumuman dari surga. Hari ini diberikan kepada kita. Jadi saya percaya itu luar biasa, luar biasa, dan luar biasa. Lah, bagaimana kita bisa mengalami hal seperti ini, saudara? Ya, supaya yang gak mungkin jadi mungkin. Supaya bagi dunia kegelapan dan kekelaman, tapi bagi kita terang Tuhan. Ya, datang terang Tuhan, terpancar, malah kita bangkit pancarkan terang. Bagaimana ya itu bisa jadi ya kita menjadi kuat, saudara. Yang pertama yaitu mendapat kekuatan dari yang terkuat. Kekuatan yang paling kuat. Kita dapat kekuatan, saudara. Tapi kekuatan yang paling kuat, saudara, yaitu siapa? Tuhan, Roh Kudus. Betul enggak, saudara? Yang paling kuat siapa? Yang paling kuat siapa? Di dunia yang paling kuat siapa? Di surga yang paling kuat siapa? Yang paling kuat ya Tuhan. Jadi supaya kita dalam segala keadaan tetap maju, bahkan makin lama makin maju, kita harus dapat kekuatannya dari Tuhan, saudara. Maka kita tidak terkalahkan. Apapun keadaannya tetap saja maju, bahkan makin maju, bahkan makin maju, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Saya bersyukur Tuhan sudah memberikan senjata pertama awal tahun. Tahun ini adalah tahun Roh Kudus, the year of Holy Spirit. Jadi Tuhan ingatkan lagi hari ini, berjalan bersama Roh Kudus, bangun hubungan intim bersama Roh Kudus di Roma. Saudara tidak akan bosan kalau saudara pakai kesempatan. Oh, waktu longgar, dekat pada Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, saudara. Oh, semuanya bersama. Maka saudara akan lihat penyertaan Tuhan itu nyata. Sampai saudara berjalan bersama Tuhan, sampai menjadi manusia Allah, maka saudara akan lihat gelap seperti apapun, saudara datang jadi terang. Karena ada Roh Allah yang punya terang, yang menerangi, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Itu pertama. Maka semua jemaat keluarga Allah jangan sampai lupa, tahun ini Tuhan ingin kita bangun hubungan yang lebih lagi Roh Kudus. Ya, berjuang. Roh Kudus berkarya sepenuhnya dalam gereja kita. Roh Kudus berkarya sepenuhnya dalam kehidupan kita. Roh Kudus berkarya sepenuhnya dalam kelompok saya kita. Saudara akan melihat masalah menjadi mahkota. Saudara akan melihat, saudara, ya aniaya menjadi anugerah besar. Saudara akan lihat badai justru mendatangkan kemuliaan dalam Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah untuk Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu
berasal dari siapa? Allah. Berasal dari siapa? Allah. Ya, bukan dari diri kami. Saudara, ini ditulis oleh Paulus. Saudara bisa lihat, saudara, Paulus itu sudah punya pengurapan, kata di sini, kekuatan yang luar biasa sekali. Seolah-olah saudara bisa lihat lebih dari semua rasul yang lain. Dia punya hikmat luar biasa. Dia punya pengurapan luar biasa. Kuasanya, mujizatnya luar biasa. Dia berkata, semua ini saudara dikatakan dipunyai dalam seperti bencana tanah liat, aku tidak ada apa-apa. Semua itu karena Tuhan. Ada Roh Allah yang berkarya dalam hidupku. Maka ada kuasa yang tanpa batas, yang tidak bisa dibendung. Tepuk tangannya lebih meriah. Kalau saudara perhatikan dalam kehidupan Paulus, mengalami firman Tuhan ini, Rasul Paulus berkata, aku mengalami masalah, tekanan, aniaya lebih dari semua rasul yang lain. Aku didera, aku disiksa, aku mengalami masuk penjara, aku mengalami mau dibunuh, aku difitnah. Oh, sudah pokok dia mengalami banyak sekali tantangan masalah. Tapi dia tetap punya kekuatan dari Tuhan. Tapi dia bahkan saudara, bukan menjadi terpuruk, tapi malah menjadi rasul yang lebih dari yang lain. Makin hari makin lebih lagi, 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 makin hari makin lebih lagi. Saya percaya saudara, itu satu hal yang bisa kita tangkap juga seperti Paulus saat kita apa? Yang pertama, Tuhan berkarya sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Andalkan Dia. 2 Korintus 4 ayat 8, 9 dan 9. Dalam segala kami ditindas. Dia berkata, ditindas. Namun tidak terjepit. Boleh nindas. Kami habis akal. Namun tidak putus asa. Enggak mau dia putus asa. Saudara, kami dianiaya. Namun tidak ditinggal sendiri. Dia berkata, aku enggak pernah ditinggal oleh Tuhan sendirian. Bersama Tuhan. Manusia ilahi. Ya saudara, terus menyatu dengan Tuhan. Kami diimbaskan, namun tidak binasa. Mau dibanting, mau diapakan saja. Sekali lagi, tetap maju, makin maju, tetap berhasil, makin berhasil, tetap saja ya bertambah, makin bertambah, tetap bertumbuh, tetap berbuah, bahkan berbuahnya lebat. Ayo belajar. Amin, saudara. Nah, itu yang pertama, saudara, Roh Kudus. Yang kedua, saudara, yaitu gerakan serbu online. Nah, ini baru, saudara. Ya, katakan saudara bersama-sama gerakan serbu online, saudara. Waktu saya terus bangun kehidupan bersama Roh Kudus, saudara. Ini tahun Roh Kudus, saudara. Hari-hari ini terus Tuhan bicara banyak. Kalau saudara ikut melayani di pemuritan, saya sampaikan berulang-ulang. Roh Kudus itulah, saudara, yang memberikan hikmat, saudara. Bahwa saat ini kita harus gunakan sungguh-sungguh media internet. Itu adalah media yang disediakan untuk akhir zaman, saudara. Sehingga sungguh-sungguh melalui media itu, sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada halangan, tetap saja bisa nembus. Ya, yang terbatas, saudara, bisa melampaui. Contohnya seperti ini, ibadah nggak bisa, tapi bisa ditembus, saudara, melalui apa? Media internet. Ya, sekalipun tadi harus online, ibadah biasa belum bisa, nggak terus dihambat, terus berhenti, tidak ditembus. Bahkan bukan hanya tetap bisa ditembus, wah, justru lebih luas, justru luar biasa sekali. Kalau enggak hanya di sekitar gedung, tapi seperti ini sampai luar kota, sampai luar pulau, sampai luar negeri, sampai bangsa-bangsa. Makin maju, ya, tepuk tangan yang pria, makin berkembang, makin luar biasa sekali, saudara. Ya, kalau saudara bisa perhatikan sekarang ada gereja internet kita yang sudah hampir 5.000 anggota jemaatnya, saudara, di berbagai negara. Ada kelompok saya kita di Jepang, ya, di Korea, di Australia, saudara, ya, di Kanada atau Amerika, ada banyak sekali, saudara, di Malaysia, di Singapura, banyak, saudara. Sekalipun saat ini sedang ada halangan karena COVID, tapi sekali lagi, saudara dengar, ya, tetap saja
makin maju. Bahkan makin lama, makin maju lagi. Makin lama, lebih maju lagi. Makin lama, lebih maju lagi. Makin lama, lebih maju lagi. Tepuk tangannya yang meriah. Saya mulai percaya justru ini mempercepat mencapai visi 1 juta jiwa diselamatkan. Saya mulai makin yakin Tuhan sedang gerakkan saya. Sekarang semua fokus online. Fokus online. Fokus online. Kita sudah ada online. Tapi mungkin tidak semua bergerak sungguh-sungguh. Pakai online untuk cari jiwa. Pakai online untuk mengembalakan. Pakai online untuk memuridkan. Pakai online untuk melayani. Belum. Sekarang Tuhan sedang gerakkan kita sungguh-sungguh fokus bergerak lewat online. Saudara, ya saya sudah gerakkan kita di gereja. Gereja akan menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk jemaat, untuk pelayan Tuhan. Kita sedang mempersiapkan banyak. Sekarang sudah ada banyak. Misalnya ibadah minggu, ya, misalnya live streaming, misalnya misbah doa pagi, misalnya Pondok Daud. Gereja kita ada komsel, ya, ada lagi, ya, apa namanya itu, saudara. Ada banyak, saudara. Ada kit, saudara. Ada youth team, keluarga dan lain. Tapi kita akan lebih lengkapi lagi. Sehingga sungguh-sungguh setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan butuh apapun melalui online bisa dapatkan di gereja gitu. Dimanapun dia ada, sedang di luar kota, sedang di luar pulau, sedang di luar negeri, tetap bisa dapatkan. Mau siang, mau sore, mau pagi, mau malam, tetap bisa dapatkan. Itu melalui apa? Online. Makin hebat, makin gesit, makin luas, makin luar biasa sekali. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Nah, saya mulai gerakkan juga, saudara. Ya, kalau saudara bisa, ya ini gerakan tadi, ya, pelajari, nanti kita belajar bagaimana. Misalnya lah, kita akan praktekkan fokus, ya, serbu online ini untuk terus bergerak di skema perjalanan rohani jemaat. Jadi semua jemaat, apalagi pelayan Tuhan, bisa pakai ibadah online untuk apa? Selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Seperti ini, saudara sebelumnya sudah bisa kirim link. Oh, sudah bisa ajak orang lain datang. Oh, dimanapun berada, keluarga saudara yang di luar kota, di luar negeri, saudara bisa ajak ibadah bersama. Teman-teman saudara yang jauh, apalagi tempatnya nggak ada gereja Indonesia, saudara bisa ajak. Selamatkan jiwa orang yang sedang sakit, orang yang sedang bergumul, saudara bisa berikan untuk bisa diselamatkan. Jadi semua jemaat sungguh-sungguh sekarang saudara serbu online, gunakan online untuk selamatkan jiwa. Kalau saudara ini ibadah tapi belum mengajak orang, selesai ibadah saudara serbu online untuk selamatkan jiwa, supaya hidupmu dipakai oleh Tuhan, supaya kamu berbuah banyak, supaya banyak orang diselamatkan. Betul, kalau kita 35.000 jemaat semua cari jiwa, semua cari jiwa, semua cari jiwa, akan berlipat ganda. Gak lama 1 juta. Bukan hanya itu, bisa melayani, gabungkan, sungguh-sungguh ajak mereka lagi. Bukan hanya hari Minggu saja atau Sabtu, ajak mereka. Ya terus ya, minggu depan datang lagi ya, ibadah ya, tertanam dalam gereja ya, supaya kamu bisa dapat pengembalaan ya, supaya rohanimu bisa tumbuh ya. Ikut bergabung di kelompok share. Oh, saudara akan punya keluarga rohani, saudara bisa bersaksi, sehingga saudara bisa bantu mengembalakan mereka. Mereka hanya bisa bertumbuh. Bahkan lebih lagi, diajak ikut ya, ayo ikut pemuridan, saudara, diajak ikut dampingi. Ya, kalau orang yang saja dampingi dia supaya sungguh-sungguh ikut. Kalau enggak tahu bisa tanya saudara, bisa support, saudara bisa mensupport seperti ya orang tua rohani, sehingga dia bisa ya kalau orang dunia sekolah ini sampai berhasil. Setelah itu bisa lagi didorong buka kelompok saya. Ayo ikut pelayanan sekarang, ikut pelayanan. Pelayanan itu luas, seperti ibadah ini ya. Kalau ada orang ingin melayani doa 1 juta orang, jam ini bisa melayan bersama-sama lewat apa? Online. Betul? Betul? Ada 1 juta jiwa. Kalau di gedung nggak cukup. Tapi dengan online justru tidak terbatas.
Siapapun bisa jadi pendoa, keluarga Allah. Siapapun bisa menjadi penyelamat jiwa, keluarga Allah. Siapapun bisa dipakai menjadi memuridkan orang. Siapapun bisa dipakai, talentanya bisa dipakai. Yang pasti saudara tangkap, kita serbu lewat online. Bangkit semua, bangkit selamatkan jiwa, bangkit gembalakan lebih lagi, bangkit lagi muridkan lebih lagi, bangkit lagi melayani lebih lagi. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Ya, saya percaya itu sesuatu yang dahsyat. Ya, sebelumnya kita pakai online kita nggak ngerti. Dulu gerejanya ibadah biasa saja, terbatas kecil. Tapi justru karena pandemi, apalagi sekarang sudah diumumkan juga online. Sebetulnya kalau saudara bisa lihat dengan mata roh, Tuhan sedang bawa gerejanya terbang tinggi. Tuhan sedang bawa saudara dan saya terbang tinggi. Jadi pahlawan. Jadi pahlawan. Jadi pahlawan. Jadi pahlawan. Bisa selamatkan banyak orang. Ini nembus di setiap negara yang sebetulnya enggak bisa masuk. Ini nembus setiap kota, setiap rumah yang harusnya enggak bisa. Ini nembus setiap kamar yang harusnya enggak bisa. Nembus semua. Dengan apa? Online. Saja saudara ingat ya, serbu online. Katakan, serbu online. 1, 2, 3. Serbu online. Sekali lagi, serbu online. Saudara dengan pengertian ya, jangan asal ngomong ya. Kita harus mulai bergerak. Serbu online. Serbu online. Sungguh-sungguh selesai ibadah ini, praktekkan. Serbu online. Nanti saudara akan lihat, saudara dipakai luar biasa. Tiba-tiba saudara bisa dipakai bangsa-bangsa. Betul, saudara bisa dipakai bangsa-bangsa. Jadi berkat bangsa-bangsa, siapapun saudara. Amin saudara. Lalu yang ketiga saudara, yaitu doa dan pujian yang kuat. Ada kata-kata yang kuat. Doa, yang pujian, penyembahan yang kuat. Ini sebetulnya bicara apa? Gerakan Pondok Daud. Saya ulangi sekali lagi. Ini bicara apa? Gerakan Pondok Daud. Kalau media, internet, saya dapatkan itu adalah teknologi yang Tuhan pakai untuk akhir zaman. Yang Tuhan berikan kita untuk akhir zaman. Saat Yesus datang, seluruh dunia bisa melihat hal yang sama. Itu hanya bisa dilakukan karena ada internet, saudara. Sekejap bisa lihat sama-sama. Tapi sekali lagi, praise and worship. Pondok Daud, saudara. Strategi yang Tuhan berikan untuk anak Tuhan. Untuk gereja Tuhan akhir zaman. Supaya apa? Menang. Supaya apa? Menang. Supaya apa? Menang. Supaya apa? Menang. Itu yang membuat roh Allah bekerja sepenuhnya. Waktu kita menyembah, memuji sungguh-sungguh, maka Tuhan nyatakan hadiratnya. Saat Tuhan nyatakan hadiratnya, ya terang Tuhan datang, gelap lenyap. Saat Tuhan datang dengan kerajaannya, kerajaan iblis dihancurkan. Itu strategi untuk menang. Saudara, kita tidak secara fisik, tapi di dalam roh. Itu saja yang tidak ada kegelapan bisa menghalanginya. Kisah Rasul 16 ayat 25, 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Saudara, doa dan apa? Nyanyikan puji-pujian kepada apa? Allah. Dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka dalam penjara, saudara. Seperti di penjara, saudara. Gak bisa keluar, saudara. Tapi mereka memuji-muji. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Maka terjadi gempa bumi. Kuasa Tuhan, kedahsyatan. Sehingga sendi-sendi penjara itu yang goyah, saudara. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Secara rohani ini akan terjadi. Apapun yang ingin membelenggu kita dalam hidup kita. Saat kita pujian penyembahan, Allah menyatakan hadiratnya. Semua ikatan-ikatan putus, saudara. Semua ikatan dosa diputuskan. Jerat-jerat utang diputuskan. Semua ya kuasa yang membuat anak Tuhan putuskan, saudara. Dan saudara akan lihat kemuliaan dinyatakan. Saya bersyukur gereja kita sudah dipakai oleh Tuhan bangun Pondok Daud 10 tahun lebih. Mungkin sudah 14 tahun mungkin, saudara. Dan kita selama ini lihat betapa hebatnya Tuhan bekerja. Kira-kira 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu Tuhan bangkitkan lagi Pondok Daud. Sekarang bukan hanya Solo, semua gereja lokal kita Pondok Daud.
gereja lokal kita Pondok Daud. Tiba-tiba banjir mujizat. Semua sudah tahu ya. Tiba-tiba banjir karya Roh Kudus. Tiba-tiba banjir berkat. Tiba-tiba banjir anugerah Tuhan. Tiba-tiba banjir mujizat. Sampai tsunami mujizat. Betul? Betul saudara? Dulu hanya Solo. Tapi 3-4 tahun yang lalu semua gereja lokal. Hari ini Tuhan berkata apa? Semua global. Semua. Bayang ada gereja lokal termasuk gereja internet di semua kota. Yang belum ada gereja lokal semuanya. Semuanya. Saudara, di Manado, di Ambon, di Bali, di Irian, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di semua kota, bahkan di semua negara, di Korea, di Taiwan, di Tiongkok, di Jepang, di Amerika, di Rusia, di Australia, di mana lagi, Malaysia, di mana-mana. Saya ajak, ayo bangun Pondok Daud yang kuat. Sekarang global, nanti akan lihat kegerakannya jadi kegerakan global. Tiba-tiba hadirat Tuhan. Kalau dulu Solo bukan hanya Solo, maka semua gereja lokal kita. Kalau sekarang semua bangsa tembus dengan apa? Media internet. Sehingga sekarang suku-suku, setiap jemaat keluarga Allah di seluruh dunia, semua kelompok saya keluarga Allah di seluruh dunia, bangun Pondok Daud yang kuat. Artinya bangun Pondok Daud yang suku-suku, lebih suku-suku lagi dari sebelumnya. Sebab kalau sudah lama kadang-kadang bisa luntur. Jadi saat itu Tuhan sedang bangkitkan lagi. Bangun Pondok Daud global. Bangun Pondok Daud global. Bangun Pondok Daud global. Bangun Pondok Daud global. Bangun Pondok Daud di setiap kota. Bangun Pondok Daud di setiap pulau. Bangun Pondok Daud di seluruh dunia. Bangsa-bangsa. Saya percaya ini kedahsyatan. Justru ini saatnya yang luar biasa. Dimanapun saudara berada, ingat, bangun. Ya, kita sedang yang di pusat sedang mulai dibangun. Saya sedang mempersiapkan pelayanan Pondok Daud yang lebih lagi. Baik tempatnya, orangnya yang lebih kuat, saudara. Jadi kita akan sungguh-sungguh bergerak di sini. Dan saya percaya itu akan mendatangkan kasih karunia, datangkan anugerah yang dahsyat luar biasa. Amin. Amin. Itu yang diketahui Daud. Saya selalu ingatkan. Daud itu punya 2 jenis pasukan. Pertama pasukan secara fisik lahiriah. Yang disebut pahlawan-pahlawan Daud. Triwira dan lain. Tapi saudara tahu. Yang kedua adalah pasukan rohani. Itu Pondok Daud. Haman, Jedutun. Ya, semua dan anak-anak. Itu 2. Saudara yang berjuang secara lahiriah. Ditopang dengan secara rohani. Menang. Jadi kalau tentaranya Daud maju berperang. Lalu Pondok Daud. Semua membackup. Doakan mereka. Ucapan perkataan profet. Tuhan sertai. Tuhan lindungi. Tuhan beri kemenangan. Musuh dihancurkan. Musuh dikacaukan. Musuh dirobohkan. Kemenangan. Kemenangan besar. Kemenangan total. Itu membackup. Nah ini juga sama. Nanti akan sangat berguna bagi semua jemaat, semua pelayan Tuhan. Semua pekerjaan kita akan ditopang di Pondok Daud. Sama penyembah-penyembah. Semua pendoa-pendoa. Pekerjaan kita, studi kita, rumah tangga kita. Akan ada yang membackup melalui Pondok Daud. Dan Pondok Daud mengajak global semua. Jutaan orang mau ikut bangun Pondok Daud. Di mana-mana ada Pondok Daud. Kedahsyatan Tuhan terjadi. Saya ajak setiap kota. Pondok Daud kalau secara fisik belum boleh. Saudara belum bisa. Tapi Pondok Daud online. Saudara bisa ikut menyembah di tempat saudara. Gabung. Jadi satu kesatuan. Itu akan membumbung ke surga. Dan itu membuat Tuhan menyatakan hadiratnya di muka bumi. Di atas bangsa-bangsa. Di atas pulau-pulau. Di atas kota-kota. Di atas kota kita. Dalam keluarga kita. Dalam hidup kita. Tepuk tangannya yang meriah. Yang keempat, saudara, mulai taburan yang kuat dengan kasih. Taburan yang apa, saudara? Kuat dengan kasih. Saya ulangi. Taburan apa? Yang kuat dengan kasih. Saudara perhatikan,
Semua yang mengalami, saudara, ya tuan besar. Karena taburnya besar. Betul, saudara? Semua yang diberkati besar, bisa jadi berkat besar. Karena yang memang nabur. Firman yang berkata, tabur sedikit, tuai sedikit. Tabur banyak, tuai banyak. Jadi itu Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan cucuran air mata, artinya itu naburnya itu sebetulnya tidak mudah gitu, saudara. Bukan tanpa rasa. Kalau hanya sekedarnya itu tanpa rasa. Ini sampai cucuran air mata akan menuai dengan apa? Sorak-sorai. Artinya waktu nabur mereka sampai mencucurkan air mata. Tapi waktu menuai mereka sampai sorak-sorai. Bergembira luar biasa. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil nabur benih, saudara, pasti pulang dengan apa? Sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya yang luar biasa. Kita itu sering keliru kadang-kadang. Bagi manusia sedang kekurangan, jangan nabur, makin kurang. Tapi kita balik, sedang kekurangan, nabur, supaya ada tuan. Saudara baca nanti, waktu bangsa Israel ya kemarau panjang 3,5 tahun, dan akhirnya Tuhan pakai Elia kumpulkan, ya panggil nabi-nabi Baal, ya mereka diajak. Siapa Allah sesungguhnya? Baal atau Tuhan semesta alam? Baal, nabinya disuruh maju dulu, buat persembahan, nari-nari, semua nari, gak ada apa-apa. Lalu saudara, waktu Elia maju, apa yang dilakukan Elia? Saudara baca ya. Buat dulu misbah dari 12 batu. Ini mewakili 12 suku, artinya semuanya. Lalu kasih korban bakaran. Lalu setelah itu apa? Saudara dengar. Carilah air, disuruh cari air. Tuangkan, itu banyak, kalau enggak salah 3 apa. Tuangkan sampai penuh. Saudara dengar. Masalah yang paling penting, yang paling dibutuhkan adalah air. Sekarang suruh memberi air, hanya dituang seperti di tanah. Apa enggak gila? Betul? Mereka itu sampai makan apa yang ada dimakan karena kelaparan. Tapi sekarang justru yang kekurangan. Saat itulah hati Tuhan bergetar. Maka dari langit turun menyambar persembahan itu. Lalu hujan mulai datang. Masalah selesai. Mereka mulai berlimpah lagi. Beri tepuk tangan yang meriah. Taburan, saudara, tidak hanya selalu masalah uang. Semua hal. Tabur dengan kasih. Waktu saudara punya masalah dalam rumah tangga, tabur lebih dari dulu dengan kasih. Saudara lihat kuasa mujizat. Tabur dalam banyak hal. Saudara ditolong orang, saudara mulai menolong juga dalam banyak. Gereja kita sekarang ada gerakan yang berikutnya, ada gerakan peduli COVID. Ini sudah saya jelaskan berulang-ulang dan saya sangat bersyukur saudara bisa dikeluarkan. Ya bersyukur bisa dikeluarkan, luar biasa sekali. Ya ada kebutuhan, jadi bisa orang yang mau tanya tentang COVID bisa tanya saudara. Ya, lalu juga yang mau konseling, yang mau doa, lalu bantuan. Jadi ini lengkap sekali, baik secara lahiriah, lalu secara rohani. Saudara dengar ya, secara rohani. Yang di mana-mana belum ada, adanya ya kesehatan. Ini kesehatan, tapi juga secara rohani, saudara. Bahkan juga ada bantuan sosialnya, saudara. Ya luar biasa sekali. Saya itu sampai kagum, saudara. Ya bahkan ada juga plasma. Saudara yang bisa sembuhkan saudara, ya juga bantu orang lain lagi. Saya tadi telepon, saya tanya, wah banyak sekali dari dalam kota yang datang hubungi saudara lewat ya telepon, lewat WA, untuk tanya tentang masalah kesehatan, konseling saudara, minta didoakan saudara, lalu juga dibantu saudara, baik obat, baik sembako, baik makan macam-macam. Baik dari jemaat kita, termasuk dari ya gereja-gereja lain, bahkan hamba Tuhan, bahkan termasuk ya bukan orang Kristen, sudah belum ikut Tuhan, tetap ada banyak, saudara. Jadi berkat dalam kota, luar pulau, di mana-mana. Saya bersyukur jadi berkat. Saya malah doakan mereka. Saja saudara doakan mereka yang sudah berjuang, saudara. Ya ada kontak personnya juga, saudara.
Ya saudara bisa lihat saja di sini juga bagi saudara yang rindu mendukung dana, saudara juga bisa mendukung dana. Saya percaya waktu kita tabur kasih, dunia akan lihat kasih Tuhan. Maka dunia akan berbondong datang. Dan saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, saya kagum juga baru saja kelurahan karena itu tugasnya banyak. Kita juga dukung saudara. Ya di kelurahan ada fotonya. Nah saudara kita dukung semua. Ya satgasnya sampai yang buat saya terharu ini Pak Lurah loh saudara. Yang sampai nganter sendiri. Yang isolasi mandiri gak boleh itu. Sampai Pak Lurahnya ikut terjun sendiri. Saya berkata luar biasa Pak Lurah. Engkau jadi teladan bagi masyarakat. Tapi hari ini saya ketuk setiap jemaat. Setiap pelayan Tuhan. Jangan dicekam ketakutan saja. Bangkit jadi terang. Pancarkan kasih Kristus. Ayo semua bersatu. Kalau sudah dokter bantu ini. Banyak orang butuh. Untuk bisa tanya ini dan itu. Ya sudah bisa dengan talenta. Bisa dengan banyak. Bisa dengan dana. Saya percaya Tuhan akan berkarya. Yang terakhir. Tutup iman yang kuat. Yang besar untuk bertindak. Sudah dengar. Karena ini melawan arus. Dibutuhkan iman yang besar. Dibutuhkan iman yang kuat. Saat pandemi kok lebih maju. Saat pandemi kok lebih lagi bertumbuh. Enggak masuk akal. Butuh iman. Bahkan iman yang kuat. Bahkan iman yang besar. Kalau enggak bisa percaya. Iman yang besar untuk melangkah dan bertindak. Matius 17 ayat 19-20. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kurang percaya itu gak ada kuasanya. Sebab aku berkata padamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, masalah ini, saudara, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, saudara, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iman. Kalau saudara mau melihat ini jadi dalam hidupmu, iman. Iman itu dasar. Percaya semua disediakan Tuhan perlu diambil dengan iman. Saya ini butuh. Dan dia tetap punya iman. Sekalipun diancam masuk gua singa, tapi akhirnya kemuliaan. Tuhan bela, Tuhan nyatakan mulut singa ditutup. Maka Raja Darius berkata, semua orang di wilayahku harus menyembah Allahnya Daniel. Karena Allah yang nyata kuasanya. Semua Abraham dan Sarah karena iman hanya bisa dapat keturunan. Janji Tuhan diberkati. Saudara, Sadrak, Mesah, Abednego, Musa karena iman hanya bisa dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Bawa bangsanya keluar dari perbudakan Mesir. Yosua karena iman hanya nyebrang, saudara, Sungai Yordan sekalipun sedang meluap. Saya percaya kalau saudara berani ambil langkah, saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Ya, saya lihat banyak justru saat krisis lah banyak jemaat yang sudah mengalami. Di antara saudara yang mendengar pasti banyak yang sudah mengalami. Karena kesaksian gereja kita banyak sekali saudara. Masalah rumah tangga lah, ya masalah ya pekerjaan lah, masalah keuangan, masalah melayani lah saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ada yang di PHK, kerja di hotel, lalu sungguh-sungguh doa puasa, ikuti saudara, ibadah seperti ikuti saudara. Waktu ada doa, ya Tuhan bergerak, diimani. Tuhan berkarya, Tuhan buka jalan, malah dapat pindah hotel yang internasional, sudah jauh lebih lagi. Dan saya lihat doa itu bisa nyampai sekalipun online. Sejak saudara tangkap satu aja. Kemarin baru saja Tuhan itu ingatkan saya, doa di online itu jadi. Contohnya KKR 10 hari, lawatan lewat online, semua dilapat oleh Tuhan lewat online. Kalau ayatnya kemarin Tuhan tunjukkan saya begini. Satu hari ada seorang perwira datang pada Yesus. Yesus, tolong anakku. Ya, bukan anakku, hambaku, perwira itu. Ya, dia sakit. Tapi gak usah datang, katakan sepatah kata saja, anakku akan sembuh. Yesus bilang, kau besar imanmu. Jadi,
Saudara dengar ya? Di situ Yesus berkata, sembuh. Hambanya di rumah sembuh. Betul? Roh Kudus ini tahun Roh Kudus. Roh Kudus itu tanpa batas. Di sini dikatakan sembuh. Di sana bisa terima kesembuhan. Di sini dikatakan diberkati. Di sana bisa terima berkat. Betul, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi banyak, kalau saya ikuti banyak sekali. Saya mau tutup dengan satu kesaksian saja dibaca. Coba tadi ada satu yang baru saja kirim. Tadi mau kemarin dikeluarkan satu kesaksian sebagai penutup. Ya, ada satu kesaksian. Saya Ibu Deborah Surati, pendoa jam 1. Ya, Senin lalu saya baru pertama kali doa peperangan, ya, pentahiran benda okultisme. Seorang opa di tempat kerja saya, ya, melalui video call. Jadi artinya dia kerja di rumah orang lain, ya, dia itu merawat orang tua. Nah, di situ ada benda-benda yang harus dilepaskan. Dia lakukan lewat apa? Video call, dibantu, ya, sama KKS-nya. Bersama kedua orang tua rohani saya berdoa bersama. Ya, jujur badan saya terasa panas, kami terus berdoa dan kami menang. Opa menjadi tenang. Jadi itu yang dirawat orang tua, sudah hanya tenang. Dunia diganggu terus oleh roh jahat. Jadi doa lewat video call nembus. Puji Tuhan, opa-oma yang awalnya belum percaya Tuhan, sekarang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tepuk tangan yang meriah. Malah selamatkan jiwa. Pernah juga satu kali saya divonis dokter ada penyakit di kandunganku. Saya bawa doa dan melakukan, ya, bagian saya untuk jadi berkat, ya, dalam perkataan, perbuatan bagi sama. Puji Tuhan, ya, sakit itu, ya, tidak saya rasakan lagi dan sembuh. Tepuk tangan yang meriah. Saya sangat bersyukur punya Bapak Gembala luar biasa membimbing saya. Saya sering duduk depan saat ibadah dan mengamini setiap impartasi berkat dan perkataan profetik yang Pak baca sampaikan. Mari saya ajak saudara-saudariku semua andalkan Tuhan dan lakukan bagian kita dengan tulus, belajar berintegritas. Karakter Kristus harus kita miliki dan tangkap, lakukan setiap rema yang disampaikan Bapak Gembala kita dan aminkan. Sungguh-sungguh pasti Tuhan jadikan dalam hidup kita semua. Saudara tangkap dan tidak dengan iman, saudara akan lihat kemuliaan. Sajak setiap saudara tanggapi panggilan ini. Ada panggilan dari Tuhan, bangkit jadi terang. Dan saudara akan lihat kuasa Tuhan bekerja melalui hidupmu. Dan kasih karunia Tuhan akan dinyatakan secara luar biasa. Katakan pun Tuhan, Tuhan ini aku. Ya, pakailah hidupku, kuberikan padamu. Kita pujikan bersama. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, katakan Tuhan, ini tugas kami. Ada tugas yang mulia, yang luar biasa. Keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi kita pujikan Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Berikan hati ini kepada kami Tuhan. Mereka yang terhilang, mereka yang dalam kegelapan dan tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami.
katakan pada Tuhan, saudara, kita terima panggilan ini, kita terima tugas ini, sehingga justru dalam kegelapan terjadilah terang dan Tuhan besar-besaran dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan, ini tugas kami, Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Sekali lagi Tuhan, ini tugas kami, Tuhan. Tuhan, Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingin. Semua datang pada Tuhan, saudara, dengan segenap hati datanglah pada Tuhan. Katakan pada Tuhan seperti yang kita pujikan pada saat ini. Tuhan, inilah tugas kami. Kami mulai menyadari, Tuhan, ada panggilan ilahi yang luar biasa bagi setiap kami. Ini tugas kami, Tuhan. Beri kami keberanian, Tuhan, untuk bangkit dan melayani, Tuhan. Oh, taruhlah roh yang rela, Tuhan, sehingga punya kerelaan dalam hati kami. Oh, sehingga kami melakukan apa yang Kau inginkan, sehingga kami menanggapi panggilan-Mu, Tuhan, sehingga kami belajar membalas cinta kasih-Mu, Tuhan, sehingga kami belajar menyenangkan hati-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh Kau pakai, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang hari ini memberi pengumuman pada setiap kami. Kita akan makin bertambah, kita akan lebih daripada sebelumnya. Sekalipun dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kegelapan, sekalipun saat ini ada COVID, ada resesi ekonomi, tapi kita akan jadi lebih daripada sebelumnya. Oh, lebih berhasil dari sebelumnya, lebih berbuah daripada sebelumnya, bahkan makin berbuah, makin berbuah, makin berbuah, makin berbuah lebat, makin maju, makin maju, makin maju lagi, makin berkenan, makin berkenan, makin berkenan, makin berguna, makin berguna. Karena Kau punya Allah, karena punya Allah yang menopang kami, Tuhan, punya Engkau yang tidak terbatas. Kami bersyukur, kami terima. Oh, berita dari surga ini kami terima. Kami akan bangun keluarga lebih lagi. Kami akan bangun, Tuhan, pelayanan lebih lagi. Kami akan bangun studi lebih lagi. Kami akan bangun pekerjaan keuangan lebih lagi, Tuhan. Kami akan bangkit, Tuhan, di dalam Tuhan lebih lagi. Oralah pasakarala. Doa saudara yang pertama, minta Roh Kudus, ya, Dia penopang yang paling kuat. Roh Kudus yang tidak pernah gagal. Tahun ini tahun Roh Kudus. Hanya Tuhan sedang ingatkan kita berjalan bersama Roh Kudus. Tuhan akan melakukan yang tidak terbatas. Hanya Roh Kudus yang melakukan tidak terbatas. Gelap diubah jadi terang, kosong jadi isi, gagal jadi berhasil, aniaya jadi anugerah. Roh Kudus, penuhilah setiap kami. Roh Kudus, tuntunlah setiap kami. Bawalah setiap kami lebih melekat padamu, Roh Kudus. Bawalah setiap kami berjalan dalam tuntunan-Mu. Berilah hikmat sehingga ada breakthrough, sehingga terobosan. Sebab di balik krisis ada kesempatan. Tunjukkan kesempatan itu, Roh Kudus. Urapi kami. Berilah hikmat, berilah keberanian, berilah kekuatan, berilah pertolongan, berilah keberhasilan. Oralah pasal minta Roh Kudus, saudara. Datang minta Roh Kudus, saudara. Saya percaya luar biasa. Tuhan, Roh Kudus Kau berkarya. Oh, yang kedua, saudara juga tangkap berita dari surga. Oh, gerakan serbu alen, gerakan serbu alen. Saudara mulai tanggapi, Tuhan, aku bersyukur
Tuhan beri hikmat supaya serbu online. Tuhan sudah memberikan teknologi zaman yang tidak terbatas. Seringkali kami lalaikan, seringkali kami tidak gunakan, kami abaikan. Hari ini Tuhan, Kau bukakan pengertian ini, bergerak secara online, bergerak dengan media internet, tidak terbatas, bergerak selamatkan jiwa secara maksimal, bergerak mengembalakan maksimal, bergerak memuridkan maksimal, bergerak melayani maksimal dengan online. Doa saudara, doa. Saudara diberi hikmat bagaimana menggunakan online, serbu online. Saudara bergerak tanpa batas, dipakai sampai bangsa-bangsa. Yang ketiga saudara, bangun pondok Daud dalam kehidupanmu pribadi. Bangun pondok Daud di rumah-rumahmu. Bangun pondok Daud di kelompok saya. Bangun pondok Daud di setiap gereja lokal. Bangun pondok Daud di setiap kota dan desa. Bangun pondok Daud di setiap pulau-pulau. Bangun pondok Daud di setiap negara, bangsa-bangsa. Pondok Daud global, pondok Daud dunia, pondok Daud internasional, pondok Daud bangsa-bangsa. Maka bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, bangsa-bangsa penuh dengan kemuliaan-Mu, bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, kota kami penuh dengan kemuliaan-Mu, keluarga kami penuh dengan kemuliaan-Mu, hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Pengagungan bagi-Mu Tuhan. Engkau nyatakan hadirat-Mu, terang-Mu datang, terang-Mu menerangi setiap kegelapan. Orang berbondong-bondong datang. Kira lapas. Yang keempat Tuhan, ajari kami taburan yang kuat dengan kasih. Karena kasih mulai berani menabur. Karena nabur dikit, tuai dikit, tabur banyak, tuai banyak. Kami tahu Tuhan sedang sediakan tuaian raksasa di atas segala raksasa, tuaian besar-besaran. Ajar kami berani Tuhan, tabur yang kuat Tuhan. Bahkan suku-suku kami juga dukung gerakan peduli COVID. Tuhan sudah pakai lebih lagi, pakai lebih lagi. Urapi setiap orang yang sudah terlibat. Tuhan, penyertaan-Mu. Bahkan kami semua juga gerakan Tuhan untuk mendukungnya. Kami akan lihat kegerakan tabur kasih Tuhan. Amin. Dunia lihat kasih Tuhan. Amin. Dunia lihat kasih Tuhan. Amin. Melalui gereja-Mu, melalui anak-anak-Mu Tuhan. Orang diselamatkan. Yang terakhir Tuhan, beri iman yang kuat, beri iman yang besar untuk melangkah, untuk bertindak, untuk percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami melangkah, beri pengurapan Tuhan. Iman yang teguh, iman yang besar, iman yang berani bergerak. Dan kami akan lihat pergerakannya. Sungguh-sungguh kami bangga. Kami bawa setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, setiap orang yang mengikutinya ibadah ini di hadapan-Mu. Setiap doa-doa kami bawa sampai pintu hati-Mu. Hamba-Mu ketok pintu hati-Mu. Sebagai gembala sidang, hamba-Mu ketok pintu hati-Mu Tuhan. Untuk setiap jemaat, untuk setiap pelayan Tuhan, untuk setiap orang yang mengikuti live streaming ini. Tuhan, dengarkanlah doanya. Tuhan, bukalah hati-Mu. Engkau yang memberi jawaban doa. Engkau memberi jawaban doa. Yang membutuhkan pertolongan, berilah pertolongan. Yang butuh jalan keluar, berilah jalan keluar. Yang butuh mujizat Tuhan, berilah mujizat-Mu. Yang butuhkan pasangan hidup, beri pasangan hidup yang terbaik. Butuh anak keturunan, berilah Tuhan anak yang terbaik. Tuhan, beri pertolongan untuk rumah tangga, untuk studi, untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk pelayanan, untuk kelompok saya, untuk pertumbuhan iman dan rohani. Apapun yang didoakan, Tuhan Kau yang menjawab. Mereka yang butuhkan rumah, mereka yang butuh menyelesaikan semua hutang, Tuhan tolong. Tuhan berkati luar biasa sampai jadi berkat yang luar biasa. Pakai gereja-Mu ini sepenuhnya. Kami tahu inilah waktunya revival besar-besaran sedang Tuhan berikan. Inilah tuaian
besar-besar Amin. yang tanpa batas Amin. sedang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, Engkau sudah memberikan. Kami bersyukur karena anugerah. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. dan juga pelayanan kesaksianmu. Amin. Diberkati lebih besar dari sebelumnya. Amin. Diberkati makin besar, Amin. makin besar, Amin. makin besar, Amin. makin besar. Amin. Diberkati studi atau pekerjaan, Amin. keuanganmu, Amin. masa depanmu, Amin. nasibmu, Amin. seluruh kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama-sama amin. Beri tepuk tangan yang meriah, dan kita akan pujikan Kumau ya, menjadi kuat. Haleluya. Menjadi lebih kuat dari waktu-waktu sebelumnya, karena kekuatan Roh Kudus yang tidak terbatas tinggal dan berkuasa di dalam kita. Haleluya. Putra dibentuk serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasa-Nya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Ku telah dibentuk, ku telah dibentuk serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasa-Nya. Haleluya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia. Haleluya, haleluya. Teriakan saudara, lebih kuat dari sebelumnya. Lebih kuat dari sebelumnya, Makin lama makin kuat. makin lama makin Sekali kuat. lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Lebih kuat dari sebelumnya, Makin lama makin kuat. makin lama makin Sekali kuat. lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Lebih kuat dari sebelumnya, Makin lama makin kuat.